Sahabat ibuku memiliki tato mawar di area intimnya, yang hanya mekar saat intim. Aku selalu ingin melihat sendiri mawar itu mekar dengan indah. Tapi dia selalu menolak, sampai orang tuaku meninggal tahun itu, dia yang 12 tahun lebih tua dariku membawaku untuk merawatku. Dia memanjakanku tanpa batas. Aku ingin membalas kebaikannya. Setelah mengetahui pikiranku, Bai Yuyan, yang menyayangiku sampai ke tulang sumsum, menamparku. Xiao Yichen, kamu sangat tidak masuk akal. Dia menarik semua keistimewaannya padaku dalam semalam. Kemudian berbalik dan mencari tunangan, dan memintaku untuk menghadiri pernikahan mereka. Keesokan harinya, aku mengubah keinginan sukar laku tanpa sepengetahuannya. Memilih universitas yang berjarak lebih dari 5.000 km dari kota Jing. Saat keinginan itu dikirim, pintu terbuka. Aku menoleh untuk melihat. Baru kemudian aku menyadari bahwa Bai Yuyan telah pulang. Ekspresinya sedingin biasanya, dan dia tetap tidak mengatakan apa-apa saat melihatku. Tetapi ketika dia berjalan ke sisiku, dia tiba-tiba berhenti. Entah apa yang dia ingat, dan bertanya, apakah pendaftaran sukarela hari ini sudah selesai? Aku mengangguk dan menjawab, sudah. Mendengar ini, dia menahan keanehan di hatinya, menarik kembali pandangannya dan bertanya, mengisi Universitas Qinghua? Bukan pertanyaan, tetapi pernyataan afirmatif. Bahkan jika kita sekarang dalam situasi seperti ini, hubungan tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun, mengisi Universitas Qinghua adalah kesepakatan bersama antara keduanya. Universitas Qinghua adalah salah satu universitas terbaik di negara ini. Yang terpenting, dia ada di kota ini. Sejak lama, Yuyan telah membeli rumah di dekat Universitas Qinghua. Bersiap untuk pindah bersamaku setelah aku diterima di Universitas Qinghua. Bahkan jika dia sudah memiliki tunangan sekarang. Gagasan ini tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku akan pergi. Aku bisa mendengar kepastian dalam kata-katanya. Ekspresi yang tidak wajar melintas di wajahnya. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan menjawab, ya. Yuyan sama sekali tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia bergumam dan berjalan menuju ruang kerja. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkanku. Jika kamu membutuhkan sesuatu sebelum sekolah dimulai, langsung saja cari asistenku. Dia akan membantumu menyelesaikannya. Aku ragu-ragu sejenak, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Nada dering ponsel Bai Yuyan tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya. Melihat nama di layar, ekspresinya langsung melembut. Yunzhou, ada apa? Itu adalah kelembutan yang sudah lama tidak kudengar. Kemudian dia buru-buru masuk ke ruang kerja. Dan tidak lagi memperhatikan apa yang baru saja ingin kukatakan. Setelah sekian lama, aku dengan sedih menundukkan kepala. Menelan kata-kata yang awalnya ingin kuucapkan. Sebenarnya, aku tidak mengisi Universitas Qinghua. Tetapi Universitas Hua, yang paling jauh dari kota ini. Aku akan segera meninggalkanmu. Setelah aku pergi, kamu harus bahagia selamanya. Aku melirik waktu di ponselku, masih ada 60 hari lagi sebelum sekolah dimulai. Aku membuka aplikasi hitung mundur. Aku mengatur hitung mundur 60 hari untuk kepergianku. Melihat setiap detik di ponselku. Berkurang seiring berjalannya waktu, aku tiba-tiba tersenyum. Setelah 60 hari, kamu bisa benar-benar terbebas dariku. Setelah mengatakan itu, aku menyimpan ponselku dan kembali ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bangun sangat terlambat. Setelah bangun, aku turun ke bawah menuju ruang makan, tetapi aku melihat Yuyan duduk di meja makan. Aku sedikit bingung. Biasanya, pada jam seperti ini, Yuyan seharusnya sudah selesai sarapan dan berangkat ke kantor. Aku sengaja bangun terlambat untuk menghindari Yuyan. Tanpa diduga, dia terus menungguku di sini. Melihat aku akhirnya turun. Yuyan mengerutkan kening dan berkata, bahkan saat libur, jangan kacaukan jadwalmu. Aku tidak membantah dan mengangguk patuh. Baru saja aku memilih tempat duduk yang agak jauh darinya, dia sudah berbicara lagi. Nanti asisten akan datang menjemputmu, membawamu untuk membeli keperluan sekolah. Aku masih hanya mengangguk. Ketidakbicaraanku menarik perhatian Yuyan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah denganku dan baru saja ingin berbicara. Tetapi aku bertanya lebih dulu, Kakak ipar, kenapa hari ini belum pergi ke kantor? Apakah akan pergi berkencan dengan Kak Yunzhou? Mendengar pertanyaanku, ekspresi Yuyan yang tadinya lembut, suaranya tanpa sadar menjadi dingin. Ini bukan urusan yang perlu kamu khawatirkan. Nada bicaranya yang tiba-tiba dingin membuatku terkejut sesaat, tetapi segera aku menyadari. Memahami bahwa dia salah paham dengan maksud pertanyaanku. Tapi sekarang aku hanya menganggapnya sebagai kakak ipar saja. Kata-kata itu hanyalah pertanyaan sederhana. Tidak ada maksud lain. Baru saja aku ingin menjelaskan, Chu Yunzhou masuk melalui pintu pada saat ini. Sedang membicarakan apa? Dia tersenyum lembut dan sopan. Setelah mendengar bahwa aku akan membeli keperluan sekolah. Dia bahkan dengan sukarela mengatakan ingin mengajakku pergi bersama. Seolah-olah dia benar-benar seorang penatua yang peduli pada juniornya. Yuyan mengerutkan kening, sepertinya ingin menolak. Melihat itu, aku juga menggelengkan kepala. Baru saja ingin mengatakan tidak perlu,
Chu Yunzhou sudah menepuk dadanya untuk meyakinkan Yuyan. Yuyan, kita sudah bertunangan. Aku adalah kakak ipar Yi Chen. Biarkan aku melakukan yang terbaik. Yuyan mengangguk patuh. Setelah mendengarkan, dia langsung mengabaikan pendapatku dan menatap Chu Yunzhou tanpa daya. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Melihat Yuyan yang sudah setuju sendiri, aku menundukkan kepala. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum masam. Aku hanya bisa menelan kembali penolakan yang akan aku ucapkan. Setelah semua orang selesai makan, aku mengikuti Chu Yunzhou dan Yuyan ke pusat perbelanjaan. Setelah membeli beberapa alat tulis, kami pergi ke area pakaian untuk membeli beberapa pakaian hangat. Melihatku terus berkeliaran di distrik Dongzuang, Chu Yunzhou tampak sedikit berbeda. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yi Chen, kudengar kau mendaftar ke Universitas Qinghua dan akan kuliah di kota Jing. Musim panas di kota Jing cukup panas. Kau mendaftar juga di musim panas, mengapa membeli begitu banyak pakaian musim dingin? Gerakanku terhenti. Musim panas di kota Jing memang sangat panas, tetapi sekolah tempatku akan pergi tidak berada di kota Jing, melainkan di kota es di paling utara. Di sana dingin sepanjang tahun. Dan alasan mengapa aku memilih tempat itu adalah karena Universitas Hua adalah universitas terjauh dari kota Jing. Masih banyak pakaian musim panas, jadi aku membeli pakaian musim dingin terlebih dahulu. Membeli semuanya sekaligus akan menghemat masalah di kemudian hari. Ekspresiku tetap tenang, aku dengan santai mencari alasan untuk menutupi. Mereka berdua tidak memperhatikannya. Setelah selesai membeli pakaian, Yuyan melihat waktu. Sudah siang, jadi dia memutuskan untuk pergi makan terlebih dahulu. Kami semua pergi ke restoran. Yuyan mengambil menu dan memesan meja penuh makanan. Setelah makanan disajikan, aku merasa sedikit tidak tahu harus mulai dari mana. Meja penuh ini ternyata semua adalah hidangan pedas yang disukai Chu Yunzhou. Aku merasa sulit karena aku biasanya tidak bisa makan makanan pedas. Namun, Chu Yunzhou, melihatku, terus hanya makan nasi di mangkukku. Dengan senyum di wajahnya, dia terus memasukkan sayuran ke dalam mangkukku. Melihat butiran nasi putih semuanya direndam dalam minyak cabai hingga menjadi merah. Ekspresiku tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sulit. Melihatku berhenti makan, Chu Yunzhou menunjukkan ekspresi tidak senang. Dengan sedikit malu, dia melihat ke arah Yuyan. Apakah Yi Chen tidak menyukaiku? Dia tidak makan hidangan rumahku. Yuyan melirik hidangan di mangkukku dan berkata dengan dingin, jangan bersikap kekanak-kanakan, cepat makan. Mendengar kata-katanya yang mengandung peringatan, aku menatapnya dalam-dalam, yang teringat adalah masa lalu. Segala macam akomodasi yang dia lakukan untuk seleraku. Aku masih ingat suatu kali, aku tidak sengaja makan terlalu banyak makanan pedas. Akibatnya, aku demam dan mulai muntah dan diare. Dia membawaku ke rumah sakit pada malam hari dan menjagaku sepanjang malam tanpa tidur. Selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar sangat memanjakanku. Tetapi sekarang, untuk membuat Chu Yunzhou senang, dia memesan meja penuh hidangan pedas. Dan memaksaku untuk memakannya. Pada akhirnya, aku tetap tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam memakan sayuran itu. Begitu minyak cabai masuk ke mulutku, aku tersedak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk, tetapi Yuyan tidak merasakan apa-apa. Setelah melihatku memakan sayuran itu, dia menarik kembali pandangannya dan mengalihkan semua perhatiannya ke Chu Yunzhou dengan sikap yang sangat intim. Setelah makan, Chu Yunzhou mengusulkan untuk berjalan-jalan. Yuyan tentu saja tidak keberatan, tetapi aku merasakan rasa di lidahku seperti terbakar api. Chu Yunzhou mengusulkan untuk berjalan-jalan lagi. Yuyan tentu saja tidak keberatan, tapi aku merasakan sensasi seperti terbakar. Aku melambai pada mereka, pergilah, aku tidak ikut. Chu Yunzhou tidak mempermasalahkan penolakanku, malah bersikeras membujukku, ayo pergi bersama. Bagaimana bisa kami meninggalkanmu? Sambil menarik bahuku, aku sudah berkeringat deras dan wajahku pucat pasi. Aku lemas melambai, aku merasa tidak enak badan, ingin istirahat sebentar, benar-benar tidak ikut. Mendengar perkataanku, Chu Yunzhou akhirnya mengurungkan niatnya untuk membujukku ikut. Namun, dia tampak sedikit kesulitan, kalau begitu, kami antar kamu pulang dulu ya, saat akan pergi. Yuyan melihat jam dan berkata, aku akan menyuruh sopir menjemputnya, lalu aku akan menemanimu jalan-jalan. Dia memutuskan, menyuruhku menunggu di tempat, mengatakan akan menelepon sopir sebentar. Kemudian, dia pergi bersama Chu Yunzhou ke taman terdekat. Aku sudah lama menunggu di tempat, tetapi sopir yang dijanjikan tidak datang. Melihat langit yang semakin gelap, aku tersenyum pahit. Jangankan taksi sedikit. Sama sekali tidak bisa mendapatkan taksi. Tapi untungnya, jarak rumah hanya 3 kilometer. Aku menahan sakit dan langsung berjalan pulang. Begitu sampai di rumah, aku sudah tidak tahan lagi karena sakit perut dan berlari ke kamar mandi untuk muntah hebat. Saat aku sudah minum obat dan bersandar di wastafel untuk beristirahat, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku membukanya. Itu adalah foto yang dikirim oleh Chu Yunzhou. Di foto itu terlihat jelas Chu Yunzhou dan Yuyan berciuman. Namun, foto itu segera ditarik kembali. Kemudian, Chu Yunzhou mengirim pesan lagi. Salah kirim,
Jangan dipikirkan. Melihat pesan yang dikirim oleh Chu Yunzhou. Aku tertawa. Jika dulu aku melihat pesan ini, pasti akan sangat sedih. Tapi sekarang aku hanya membalas satu kalimat, bersenang-senanglah. Beberapa hari berikutnya, Yuyan tidak pulang. Dan selama beberapa hari ini, aku terus menerima pesan dari Chu Yunzhou, tapi aku tidak membalas pesannya. Karena aku sibuk membereskan semua hadiah yang diberikan Yuyan kepadaku selama bertahun-tahun. Juga sibuk meminta bantuan orang untuk menjual semua rumah tua yang ditinggalkan orang tuaku. Aku menggunakan uang ini, aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu dari pagi hingga larut malam, bekerja 3 pekerjaan sehari. Hampir semua pekerjaan kotor, berat, dan sulit bersedia aku lakukan. Hanya dalam beberapa hari, aku menjadi sangat kurus. Hari ini, saat aku bekerja paruh waktu mengantar makanan, aku menerima pesanan kue ulang tahun. Setelah sampai di alamat yang tertera di surat pesanan, aku baru menyadari bahwa itu adalah villa Chu Yunzhou. Baru ingat bahwa hari ini adalah ulang tahun Chu Yunzhou. Aku agak ragu apakah akan mengantarkannya atau tidak, tetapi pesanan ini sudah hampir terlambat. Hanya bisa mengantarkan kue terlebih dahulu, tapi sebelum mengantarkannya, untuk menghindari dikenali. Saya tetap memakai topi dan masker pengantar makanan, mengetuk pintu, baru saja ingin meminta Chu Yunzhou untuk menandatangani. Malah tersandung kaki yang entah dari mana, seluruh tubuh beserta kue terjatuh dengan keras ke tanah. Kue hancur berantakan, beberapa teman yang keluar bersama Chu Yunzhou, mengerutkan kening dan sedikit menjauh. Kenapa ceroboh sekali? Kue yang bagus malah jadi seperti ini, aku merasa ada yang sengaja menjegal diriku. Tapi aku tetap sama, juga tahu orang-orang ini tidak akan membantuku berbicara, hanya bisa terus meminta maaf. Tapi orang-orang yang mengelilingiku tidak mau menerima. Apakah kata maaf berguna? Ini adalah kue pesanan khusus senilai 7 digit. Apakah kamu mampu menggantinya? Kata-kata yang merendahkan membuat pipiku memerah, tapi orang-orang yang mengelilingiku tidak mau menerima. Apakah kata maaf berguna? Ini adalah kue pesanan khusus senilai 7 digit. Apakah kamu mampu menggantinya? Kata-kata yang merendahkan membuat pipiku memerah, tapi saat ini aku memang tidak mampu menggantinya. Hanya bisa terus menundukkan kepala dan meminta maaf. Tapi orang-orang itu tetap tidak mau mengalah. Orang yang mengantar makanan sepertimu, bahkan jika menjualmu, paling-paling tidak akan bisa mengganti 1/10 dari kue ini. Sudahlah, hari ini adalah ulang tahun Yunzhou. Jangan buang-buang kue. Habiskan saja kue ini, kami akan melepaskanmu. Mendengar ucapan mereka yang penuh sindiran, Chu Yunzhou keluar menengahi. Kue-kue ini sudah kotor, tidak enak. Dia seharusnya berterima kasih kepada kita. Chu Yunzhou juga sedikit terbujuk, ikut mengangguk. Kalau begitu habiskan kue ini, lalu bersihkan lantai. Begitu kata-kata itu selesai, Bai Yuyan tiba-tiba keluar dari dalam. Apa yang terjadi? Suara familiar terdengar dari atas kepala. Aku dengan cepat membungkuk, mencoba menundukkan kepala serendah mungkin, takut dikenali. Beberapa teman dengan cepat menambahkan bumbu, menceritakan kejadian itu. Chu Yunzhou takut Bai Yuyan merasa tidak enak. Dengan cepat menambahkan, kue ini tidak akan dia ganti, hanya menyuruhnya untuk menghabiskan kue. Agar dia ingat, supaya nanti bekerja tidak ceroboh. Yuyan, ini tidak berlebihan kan? Setelah perkataan itu, tatapan Bai Yuyan tertuju padaku, membuatku merasa sepertinya dia mengenaliku. Tapi sedetik kemudian suaranya terdengar datar, tidak berlebihan, 3 kata dingin itu terdengar di telinga. Hatiku bergetar hebat tapi aku tidak mengangkat kepala, hanya menyambut tatapan semua orang, sedikit demi sedikit menahan sakit merangkak ke arah kue. Aku mendengar suara tawa mengejek yang tak henti-hentinya di telingaku, tapi aku tidak mengatakan apapun. Hanya berjongkok dan memakan kue itu sedikit demi sedikit setelah mengantar makanan seharian. Aku menyeret tubuhku yang terluka kembali ke rumah, baru saja akan kembali ke kamar untuk beristirahat, menyalakan lampu dan melihat Bai Yuyan. Duduk di sofa ruang tamu, udara dipenuhi aura dingin. Aku sudah menduga sesuatu dan berbicara pelan. Kakak ipar. Dia tiba-tiba berdiri dan menyela dengan tajam. Mengapa kamu mengantar makanan? Apakah aku tidak memberimu uang? Dia benar-benar mengenaliku. Lalu mengapa kamu masih menyuruhku memakan kue itu? Hanya untuk membuat Chu Yunzhou senang, kan? Aku menundukkan kepala dan tidak berbicara. Detik berikutnya suaranya terdengar lagi. Lalu apa maksudmu menjual rumah tua dan hadiah yang kuberikan padamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah keterlaluan ya? Setelah kata-kata itu jatuh, hatiku terkejut. Aku tidak menyangka Bai Yuyan akan mengetahuinya begitu cepat. Setelah beberapa saat aku akhirnya menemukan alasan untuk menutupi masa lalu. Dia mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Itu adalah telepon dari Chu Yunzhou. Bai Yuyan segera tidak bisa melanjutkan bertanya padaku. Bergegas keluar pintu, aku melihat punggungnya yang pergi. Untuk sesaat aku tidak tahu apakah aku harus merasa kehilangan. Atau haruskah aku bersyukur bahwa Bai Yuyan sepenuh hati fokus pada Chu Yunzhou, sehingga rencanaku bisa berjalan diam-diam. Keesokan harinya setelah aku mandi dan turun, asisten Chen memberiku kartu emas. Tuan muda. Ini Nona Bai yang menyuruhku memberikannya padamu. Bahkan tanpa menunggu aku menolak, setelah memberikan kartu emas. Asisten Chen langsung keluar dari villa,
Hanya menyisakan aku yang menatap kartu emas itu dengan linglung. Akhirnya aku tetap mengambil kartu emas itu. Namun tidak menyimpannya, melainkan meletakkan kartu emas itu bersama dengan kartu yang akan kukembalikan pada Bai Yuyan. Hanya menunggu untuk mengembalikannya bersama-sama nanti. Aku tidak menggunakan kartu itu. Juga tidak berhenti bekerja paruh waktu, karena uang sekolah belum cukup terkumpul, hanya saja kali ini. Aku diam-diam pergi tanpa sepengetahuan Bai Yuyan. Untungnya selama periode ini Bai Yuyan juga sibuk merawat Chu Yunzhou. Setiap hari pergi pagi pulang malam, juga memberiku cukup waktu untuk melakukan urusanku sendiri. Seminggu kemudian di malam hari, aku akan pergi menghadiri reuni teman sekelas, tetapi baru saja keluar dari villa, aku bertemu Bai Yuyan dan Chu Yunzhou yang pulang bersama. Sudah selarut ini, kamu mau kemana? Tanyanya. Aku juga tidak menyembunyikannya, pergi menghadiri reuni teman sekelas. Bai Yuyan langsung ingin menolak. Chu Yunzhou justru berinisiatif menengahi, anak-anak harus memiliki sosialisasi sendiri. Semuanya teman sekelas, apa yang bisa terjadi? Jika kamu tidak tenang, bagaimana kalau kita pergi bersamanya? Mendengar usulan Chu Yunzhou, Bai Yuyan mengangguk. Jika kamu ingin pergi, kami akan menemanimu. Sekelompok anak kecil, tidak pulang, sungguh tidak pantas. Mau tak mau aku harus membawa mereka bersama. Baru saja masuk ruang karaoke, dua temanku yang akrab langsung menghampiriku. Yi Chen. Selamat ya, kudengar kau lulus ujian masuk Universitas Hua. Saudara, ucapan selamatku belum selesai. Langsung kupotong perkataannya. Kalian lulus ke universitas mana? Melihatku menggelengkan kepala pelan. Saudaraku agak bingung, tapi tetap menjawab pertanyaanku. Nilai kami tidak setinggi itu. Qin Hao memutuskan untuk tetap di dalam kota, memilih universitas di dalam kota. Kalau aku, hanya bisa mengikuti pengaturan orang tua untuk pergi ke luar negeri dulu. Aku merangkul kedua temanku dan berjalan ke dalam ruang karaoke. Detik berikutnya, aku menoleh dan melirik Bai Yuyan. Dia menatapku dengan dingin tanpa berkedip. Dengan ekspresi seperti ini, aku tidak tahu apakah dia mendengar perkataan temanku atau tidak. Hanya bisa berharap dalam hati dia tidak mendengarnya dengan jelas. Melihatku menoleh, Bai Yuyan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Begitu masuk ruang karaoke, dia langsung membuka mulut. Hari ini, semua pengeluaran kalian aku yang tanggung. Begitu kata-kata itu terucap, langsung menimbulkan banyak seruan kagum. Yi Chen, kakak iparmu terlalu cantik dan keren. Ya Tuhan, berikan aku kakak ipar seperti itu. Suara-suara semacam itu terdengar tanpa henti. Jika dulu, aku pasti akan merasa bangga. Seolah-olah orang yang mereka puji adalah diriku sendiri. Lalu menambahkan kalimat, tentu saja, kakak iparku adalah kakak ipar terbaik dan tercantik di dunia. Tapi sekarang aku hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di pesta, mungkin karena kombinasi pria tampan dan wanita cantik terlalu menarik perhatian. Atau mungkin karena Bai Yuyan dan Chu Yunzhou memang sangat mesra. Perhatian teman-teman selalu tertarik pada mereka. Di pesta, teman-teman tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Yi Chen, kakak iparmu sangat baik pada pacarnya. Ya, aku sangat iri. Melihatnya, aku jadi ingin mencari wanita dewasa seperti kakak iparmu. Aku juga mau, aku juga mau. Semua orang ikut menimpali. Tapi entah kalimat mana yang menyentuh hati Bai Yuyan. Membuatnya tiba-tiba memasang wajah muram. Kalian yang seusia ini seharusnya tidak berpikir untuk mencari seseorang seperti aku. Seharusnya mencari yang seumuran dengan kalian. Sambil berkata, tatapannya juga tanpa sadar melayang ke arahku. Suasana langsung membeku. Aku mengerti arti di matanya. Tapi tetap tidak mengatakan apa-apa, dan berinisiatif mencairkan suasana. Kakak ipar, mereka hanya datang menemaniku. Tidak usah dipedulikan. Kita bermain sendiri saja. Layar di depan ruang karaoke masih memutar lagu. Orang lain mendengarnya dan ikut menimpali. Benar, benar, kita bernyanyi. Lagu pertama adalah lagu yang kupesan. Akhir-akhir ini tidak belajar lagu baru, jadi hanya memesan lagu lama yang pernah kupelajari sebelumnya. Cinta tak terbalas adalah urusan satu orang. Aku memegang mikrofon dan mulai menyanyikan lagu itu mengikuti irama. Suaraku mengandung kesedihan yang samar. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk memuji. Xiao Yi Chen, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Bahkan rasa sakit karena cinta tak berbalas pun ikut dinyanyikan. Disebut cinta tak berbalas, Yi Chen. Karena sudah lulus, kenapa kamu tidak menyatakan cinta pada orang yang kamu sukai? Kalau tidak, kamu tidak akan tahu kapan bisa bertemu lagi. Sayang sekali jika melewatkannya. Tanpa sadar aku melirik Bai Yuyan, lalu segera menarik pandanganku. Kemudian aku menggelengkan kepala. Aku tidak menyukai siapapun. Tapi kata-kataku tidak mematahkan kepercayaan mereka. Malah menimbulkan perdebatan di antara mereka. Bagaimana mungkin kamu tidak punya? Dulu, setiap pulang sekolah kamu langsung menggambar sketsa. Aku melihatnya. Itu seorang gadis. Benar, benar, benar. Aku juga melihatnya. Kamu bahkan menulis surat cinta. Meja tembagaku pun ikut meramaikan suasana. Yi Chen, jangan malu.
Aku juga pernah melihat buku pelajaranmu penuh dengan nama orang itu. Aku ingin melihatnya. Kamu menghindar lebih cepat dari siapapun. Sekelompok orang yang bercanda masih menyuruhku untuk menyatakan cinta, bahkan mulai berebut ponselku. Aku buru-buru melindungi ponselku. Saat itu, Bai Yuyan tiba-tiba berdiri dan meninggalkan kalimat. Aku ada urusan, jadi aku pergi duluan. Lalu dia pergi bersama Chu Yunzhou. Melihat dia pergi, aku diam-diam menghela napas lega. Melihat teman sekelas sudah mengambil ponselku dan memanggil nomor yang ada di paling atas. Aku buru-buru merebut kembali ponselku. Baru saja ingin menjelaskan, tapi kata-kataku belum sempat keluar. Suara Bai Yuyan yang rendah terdengar. Xiao Yichen, aku tidak akan pernah menyukaimu. Kemudian suara dingin panggilan yang diputus terdengar dari ponsel. Seiring dengan suara itu, suasana di ruang karaoke juga menjadi sunyi senyap. Wajah setiap orang menunjukkan rasa malu dan penyesalan. Akhirnya, saudaraku yang pertama kali membuka suara. Yichen, kami sangat baik. Tidak menyukainya berarti dia tidak punya mata. Benar, benar. Mendengarkan suara penghiburan teman-teman yang datang silih berganti. Aku malah menunduk dan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku juga beberapa waktu lalu memutuskan untuk tidak menyukainya lagi. Sejak reuni teman sekelas ini, aku tidak pernah melihat Bai Yuyan lagi. Pertemuan kembali terjadi di pesta dansa tahunan festival pertengahan musim gugur grup Bai Si. Tapi sampai pesta berakhir, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika orang-orang di tempat pesta mulai pergi satu persatu. Bai Yuyan membawa Chu Yunzhou menemukanku yang sedang duduk sendirian di sudut. Aku masih ada beberapa hal yang harus diurus. Nanti sopir akan mengantar kalian duluan. Aku mengangguk dan mengikuti di belakang mereka berdua. Setelah masuk ke mobil, aku duduk dengan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mendengarkan perpisahan singkat Chu Yunzhou dan Bai Yuyan. Mobil mulai berjalan. Aku mengalihkan pandanganku ke dalam mobil. Melihat Bai Yuyan sudah pergi jauh, Chu Yunzhou bertanya dengan nada kasual. Yichen, apakah kamu menyukai seseorang? Normal bagi pria seusia kalian untuk menyukai seseorang. Ceritakan padaku. Chu Yunzhou menatapku dengan tajam. Dia tampak seperti akan terus bertanya jika aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Melihat aku menggeleng, mata Chu Yunzhou penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia melanjutkan. Benarkah tidak ada? Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu pada seorang pacar? Tidak perlu. Mendengar kata-kata Chu Yunzhou, aku menolak tanpa ragu. Aku tidak merasa bahwa dengan hubungan kita saat ini, aku membutuhkan Chu Yunzhou untuk mengomentari status emosionalku. Tetapi sedetik kemudian, Chu Yunzhou tersenyum. Benarkah tidak perlu? Atau apakah karena kamu menyembunyikan seseorang di hatimu yang tidak berani kamu katakan? Yichen, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar memiliki pikiran buruk tentang saudara iparmu. Aku ingin tahu apakah orang tuamu di surga akan menyesal telah melahirkan putra sepertimu. Chu Yunzhou masih tersenyum lembut. Tetapi matanya penuh dengan niat jahat yang terang-terangan. Dalam kata-katanya yang menusuk, wajahku pucat dan aku ingin menjelaskan diriku sendiri. Aku ingin membantah kata-kata Chu Yunzhou, tetapi sedetik kemudian, suara rem yang menusuk telinga terdengar. Karena inersia, kami berdua jatuh ke depan pada saat yang sama dan ditarik kembali oleh sabuk pengaman. Chu Yunzhou mendongak dengan marah, ingin menanyai pengemudi tentang bagaimana dia mengemudi, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat sebuah truk yang tidak terkendali datang dari depan. Pengemudi membanting kemudi. Ingin menghindar ke samping, tetapi karena terlalu banyak tenaga, itu langsung menabrak pagar pembatas. Hanya suara benturan yang terdengar, mobil itu terbalik dan jatuh ke tanah, dan aku dan Chu Yunzhou juga karena benturan yang hebat. Langsung jatuh ke dalam ketidaksadaran. Ketika aku sadar, mataku penuh dengan darah. Aku sudah diangkat ke tandu dan didorong ke rumah sakit. Dalam pandangan yang kabur, aku sepertinya melihat Bai Yuyan. Untuk pertama kalinya di wajahnya, aku melihat persimpangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku melihat dokter berdiri. Berdiri dengan hati-hati di depannya. Bai Yu, kami telah mengundang yang paling berwibawa. Profesor Rafael telah diundang, tetapi dia tidak dapat melakukan dua operasi secara bersamaan. Kamu lihat. Siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu? Suara rendah Bai Yuyan datang. Risiko apa yang akan terjadi pada orang yang menarik pisau bedah? Suara dokter sangat sulit. Pasien ditusuk oleh batang baja. Orang yang menjalani operasi dapat cacat seumur hidup. Bai Yuyan terdiam untuk waktu yang lama. Begitu lama sampai aku hampir pingsan lagi. Aku akhirnya mendengar jawabannya. Selamatkan Yunzhou dulu. Setelah dia selesai berbicara, Chu Yunzhou, yang didorong ke ruang operasi, juga mulai berlari sampai dia benar-benar menghilang dari pandanganku dan tidak pernah menoleh ke belakang. Sebelum aku pingsan, air mata mengalir di sudut mataku. Aku merasa seperti mengalami mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi itu hanya ada Bai Yuyan. Dia menyayangiku selama 10 tahun penuh. Saat aku dibully teman sekelas, dia akan mengesampingkan semua urusannya dan datang mendukungku, tidak membiarkanku menderita sedikit pun. Aku sering terbangun karena mimpi buruk dan gemetar ketakutan.
Dia akan datang ke kamarku untuk menghiburku, berulang kali berkata, "Jangan takut, ada kakak ipar di sini." Suatu kali aku tertabrak mobil saat menyeberang jalan, dia juga orang pertama yang datang membantuku. Saat itu aku sangat senang. Kenapa kakak ipar datang begitu cepat? Dia memberitahuku dengan tatapan lembut, karena Yi Chen adalah orang yang paling penting bagi kakak ipar. Namun, sekarang dia juga orang yang dalam pilihan sulit, benar-benar meninggalkanku dan memilih menyelamatkan Yunzhou terlebih dahulu. Sekarang orang itulah yang paling penting baginya. Kakak ipar, aku bukan lagi satu-satunya bagimu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku pingsan. Saat aku bangun, hanya ada seorang perawat di sampingku. Melihatku bangun, perawat itu juga sangat senang. "Kamu akhirnya bangun. Tuan yang dikirim bersamamu itu." "Sudah lama bangun, hanya kamu yang terus pingsan." Aku menggerakkan tangan dan kakiku. Aku merasa sakit, tapi untungnya masih ada indera perasa. Aku langsung menghela napas lega. Apakah aku tidak cacat? Bukankah aku sudah ditinggalkan? Nada bicara perawat itu juga terdengar ketakutan. "Ya, hampir saja. Kakimu ini hampir tidak bisa diselamatkan. Untungnya kamu memiliki pertanda baik, dokter berhasil menyelamatkanmu, dan kamu juga berhasil bertahan." Mataku tiba-tiba memerah. Pikiranku dipenuhi dengan, syukurlah kakiku masih ada. Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan bertanya lagi, "Di mana Bai Yuyan?" Perawat itu juga tidak menyembunyikannya. Dia langsung memberitahuku jawabannya. Bai Yuyan bahkan sedikit menunjukkan rasa iri. Bai Yuyan selalu berada di kamar sebelah, menemani tuan yang lain. Kudengar mereka adalah tunangan. Benar-benar pasangan yang mesra. Perlu kubantu memanggil Bai Yuyan ke sini? Aku terdiam sejenak dan menggelengkan kepala. Tidak perlu. Tidak perlu lagi di kemudian hari. Selama aku dirawat di rumah sakit, Bai Yuyan tidak pernah datang. Aku juga tidak pernah menanyakan kabarnya lagi. Sampai hari aku akan keluar dari rumah sakit, Bai Yuyan akhirnya menelepon. "Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi aku tidak sempat menjengukmu. Kudengar kamu keluar dari rumah sakit hari ini. Nanti aku akan meminta asistenku untuk mengantarmu pulang." Aku bergumam sebagai jawaban, lalu tidak berbicara lagi. Namun, Bai Yuyan tidak kunjung menutup telepon. Aku kira dia masih ada urusan lain, jadi aku terus menunggunya berbicara. Tapi dia ragu sejenak, malah menanyakan keadaanku, "Bagaimana pemulihanmu?" "Aku baik-baik saja. Kamu urus saja Yunzhou dengan tenang, tidak perlu khawatir tentangku." Bai Yuyan ingin menjelaskan setelah mendengar jawabanku. Aku tidak. Dari seberang telepon sudah terdengar. Suara telepon diputus. 3 hari sebelum meninggalkan dunia ini, aku sudah membereskan semua barang bawaanku. Bai Yuyan kembali pada saat ini. Dia melihat tas-tas besar di lantai. Dan tidak tahan untuk bertanya, "Kamu membereskan barang bawaan untuk apa?" Aku memasukkan barang terakhir ke dalam koper. Nada bicaraku datar, 3 hari lagi sekolah dimulai, jadi aku bereskan lebih awal. Bai Yuyan merasa cemas tanpa alasan setelah mendengar itu, dan bertanya lagi dengan jarang, "Kau membawa begitu banyak barang bawaan untuk sekolah?" Aku mengangguk. "Iya, sekali bawa saja semua ini. Setelah ini, tidak perlu repot lagi." Aku tidak mempedulikan pertanyaannya, dan meletakkan koper yang sudah dibereskan di sudut. Baru kemudian aku menatapnya, "Kak Ipar, bisakah kau makan bersamaku di rumah sebelum sekolah dimulai? Aku ingin memasak untukmu." Permintaan yang sangat sederhana, tetapi Bai Yuyan tidak langsung menyetujuinya. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Makan kapan saja bisa. Kuliahmu di kota Bei. Setelah itu aku juga akan pindah ke rumah dekat Qingda, tidak perlu terburu-buru." Aku melihat keteguhan yang sudah lama tidak terlihat di matanya. Hanya kali ini saja, sekali saja. Dia sudah merawatku selama 5 tahun, aku ingin memasak untuknya sekali, sebagai perpisahan terakhir. Bai Yuyan menatapku, dan akhirnya mengalah. "Terserah kamu saja." Setelah hari itu, aku terus sibuk mengurus berbagai urusan, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang dilakukan Bai Yuyan. Hingga pada hari sekolah dimulai, aku menghabiskan setengah hari untuk membuat meja penuh makanan, lalu duduk di depan meja menunggu Bai Yuyan kembali. Tetapi waktu berlalu sedikit demi sedikit, Bai Yuyan tidak kunjung kembali. Melihat makanan yang semakin dingin, aku meneleponnya lagi, tetapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, telepon tetap tidak bisa tersambung. Tepat ketika aku hendak meletakkan ponselku, tiba-tiba terdengar suara notifikasi pesan, ding dong. Aku membukanya dan melihat pesan dari Chu Yunzhou. Kata-katanya penuh dengan provokasi. "Jangan menunggu lagi. Lihatlah lingkaran pertemananku." Aku tertegun. Antarmuka ponsel beralih ke lingkaran pertemanan, dan baru melihat foto yang baru saja diposting oleh Chu Yunzhou. Di dalam foto itu, Bai Yuyan, yang berjanji akan kembali untuk makan malam bersamaku, duduk di samping Chu Yunzhou. Latar belakangnya tampak seperti restoran Prancis yang romantis. Di foto itu ada bunga, balon, dan steak. Siapapun yang melihatnya akan memuji mereka sebagai pasangan surgawi. Ini adalah perpisahan terakhir kita. Namun, dia juga gagal melakukannya. Aku melihat unggahan itu cukup lama,
tetapi akhirnya hanya memberikan tanda suka secara diam-diam. Kemudian aku keluar dan menghapus Chu Yunzhou dari daftar teman, menghapus Bai Yuyan dari daftar teman, dan membatalkan akun WeChat-ku. Seluruh proses dilakukan dalam satu gerakan. Setelah melakukan semua ini, aku mengeluarkan kartu SIM ponselku. Aku mematahkannya menjadi berkeping-keping dan membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya, aku mengeluarkan kartu bank yang sudah lama aku siapkan untuk dikembalikan kepada Bai Yuyan, serta kartu emas yang dia berikan kemudian. Aku meletakkannya bersama-sama di tempat yang paling mencolok di ruang tamu, hanya dengan selembar kertas di atasnya, meninggalkan kalimat terakhir. Kak Ipar, aku menyerah. Aku sudah berjalan 999 langkah ke arahmu dalam hubungan ini. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Aku harap kamu juga. Setelah menulisnya, aku melihat sekilas villa tempat aku tinggal selama 10 tahun ini. Kemudian, aku mendorong kopernya keluar dari villa, naik taksi langsung ke bandara tanpa menoleh ke belakang. Bai Yuyan. Sejak saat itu, aku akan memulai kehidupan baru tanpa dirimu. Bai Yuyan kembali pada pagi hari ketiga. Saat duduk di dalam mobil, dia tidak lupa untuk meminta asisten Chen membawakannya hadiah. Asisten Chen, bantu aku mengirimkan satu set figur koleksi yang aku beli beberapa waktu lalu ke villa. Asisten Chen menjawab dengan baik. Setelah menutup telepon, dia pergi untuk menyiapkan figur koleksi. Saat ini, Bai Yuyan baru saja memasuki villa. Saat melewati ruang makan, dia langsung melihat meja yang penuh dengan hidangan yang belum diangkat. Hidangan yang sudah ditinggalkan selama 2 hari 2 malam oleh para pelayan tidak lagi memiliki penampilan aslinya yang penuh warna dan aroma. Sebaliknya, samar-samar tercium bau basi. Entah mengapa, dia seolah-olah benar-benar melihat aku yang sedang menunggu di depan meja. Namun, hingga akhir, hidangan di meja ini sama seperti orang yang membuatnya, tidak menunggu orang yang diundang untuk mencicipinya. Tiba-tiba dia merasa sedikit sedih, tetapi pada akhirnya dia tetap keluar dari ruang makan dan menelepon pelayan yang bertugas membersihkan rumah. Memintanya untuk segera membuang hidangan di meja ini. Dalam sekejap, dia tanpa sadar memanggil namaku. Namun kali ini, dia tidak mendapatkan jawaban. Dia tertegun, baru ingat bahwa sekarang aku seharusnya sudah pergi ke sekolah. Bai Yuyan mengusap pelipisnya dan duduk di sofa ruang tamu. Secara tidak sengaja, dia melihat 2 kartu ban dan selembar kertas yang diletakkan di tempat yang paling mencolok. Dia mengambil kertas itu, tetapi tiba-tiba tertegun ketika melihat isi di kertas itu. Aku menyerah. Apa artinya? Entah mengapa, Bai Yuyan tiba-tiba merasa sedikit panik di hatinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah sangat dihafalnya, tetapi pada akhirnya dia hanya mendengar suara wanita elektronik dari telepon. Tanpa emosi mengumumkan bahwa nomor ini tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Dia tertegun, lalu membuka kotak obrolanku dan mengirim pesan secara membabi buta. Di mana kamu? Yang bisa dia balas hanyalah tanda seru merah. Api amarah yang tak terlukiskan membubung ke ubun-ubun Bai Yuyan. Dia membanting ponselnya ke depan. Sayapnya benar-benar sudah kuat, berani-beraninya bermain hapus dan blokir denganku. Dia mengambil kunci dan memungut ponselnya. Dengan marah dia berjalan keluar villa. Baru saja keluar dari pintu kamar, dia melihat Chen Zhuyu datang membawa kotak hadiah. Melihat penampilan Bai Yuyan, Chen Zhuyu ragu-ragu dan bertanya. Figur, ambil kembali. Suara penuh amarah keluar dari mulutnya. Namun, ketika dia melihat Chen Zhuyu benar-benar akan mengambil figur itu dan kembali, dia menghentikan Chen Zhuyu. Sudahlah, berikan figur itu padaku, kamu pulang saja. Wajahnya yang muram membuat Chen Zhuyu tidak berani bertanya apapun. Setelah menyerahkan barang, dia buru-buru meninggalkan villa. Hingga benar-benar keluar dari area villa. Bai Yuyan memacu mobilnya sampai ke rumah yang dia beli dekat Universitas Qingda. Dengan penuh amarah, dia menerobos masuk kamar, ingin meminta penjelasan padaku. Namun, setelah masuk, dia baru menyadari bahwa kamar itu sama sekali tidak berpenghuni. Seketika, Bai Yuyan tertawa marah. Benar-benar sudah kuat sayapmu, blokir dan hilangkan kontak, sekarang bahkan rumahku pun tidak kamu tinggali. Aku ingin lihat, kemana lagi kamu bisa bersembunyi. Bai Yuyan tiba di ruang kepala sekolah Universitas Qingda saat jam istirahat siang. Dia menggunakan sumbangannya berupa gedung laboratorium untuk mendapatkan hak mencari aku di database, di kelas mana dan tinggal di mana. Namun, setelah mencari hampir sepanjang sore, kepala sekolah menyeka keringat di dahinya, dan akhirnya menggelengkan kepala ke arah Bai Yuyan. Presiden Bai, bukannya saya tidak mau memberitahu Anda, tetapi di sini memang tidak ada datanya. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa dia tidak mendaftar di universitas kita. Apalagi bersekolah di sini. Mendengar jawaban ini, Bai Yuyan tiba-tiba tertegun. Dia teringat secari kertas yang terakhir kali kutinggalkan yang mengatakan bahwa aku menyerah. 2 bulan lalu, ketika dia bertanya apakah aku mendaftar di Universitas Qingda, dia tidak pernah memperhatikan ketidakwajaran di wajahku. Dia seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata aku sudah mulai membohonginya sejak saat itu. Ternyata kata, menyerah, yang kukatakan, adalah menyerah menyukainya, dan mulai sekarang menghilang dari dunianya. Bai Yuyan ambruk lemas di sandaran kursi. Dia tidak tahu harus berkata apa.
Kepala Sekolah Universitas Qingda melihat Bai Yuyan yang tiba-tiba dipenuhi aura kesedihan, mencoba bertanya dengan ragu. Presiden Bai, gedung laboratorium yang Anda janjikan sebelumnya, masih berlaku? Dia berdiri dengan mati rasa. Melambaikan tangan ke arah Kepala Sekolah Universitas Qingda yang ingin mengejar. Gedung laboratorium yang dijanjikan kepada kalian, sebentar lagi saya akan mengirim orang untuk bertanggung jawab. Bai Yuyan berjalan keluar dari kampus Universitas Qingda, tiba-tiba merasa hatinya kosong. Bukankah masuk Universitas Qingda adalah perjanjian antara aku dan dia? Aku pernah belajar dengan sangat keras, hanya agar nilai ujianku bisa lebih dekat dengan Universitas Qingda. Dengan begitu, aku bisa tinggal di sini, tinggal di sisinya. Tapi mengapa aku tiba-tiba berubah? Mungkinkah aku benar-benar memutuskan untuk menyerah padanya? Memikirkan kemungkinan ini, seharusnya aku merasa